Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengembang kue. Ada banyak pengembang kue dan tentunya kegunaannya berbeda-beda. Dalam penggunaan kue pukis sendiri, masing-masing penjual, masing-masing resep tentu juga akan berbeda penggunaan pengembang ini. Langsung saja, ini yang pertama ada soda kue. Ada juga penjual atau pemproduksi kue pukis, terus martabak terang bulan, martabak manis itu ya, itu ada juga menggunakan soda kue. Tapi kalau untuk pukis ini jarang digunakan. Soda kue ini mengandung CO2. Fungsinya dia sebagai pengembang, bukan pelembut ya. Ini fungsinya sebagai pengembang untuk memunculkan tekstur kue yang berongga. Ini soda kue. Banyak yang bingung antara soda kue dan baking powder. Sekilas ini sama sebenarnya. Sama. Kalau kita tidak punya soda kue, kita bisa menggunakan baking powder. Tapi kalau kita ingin menggunakan baking powder, di resep menggunakan baking powder, kita tidak bisa menggantinya dengan soda kue. Ikuti saja resepnya. Tentu nanti hasilnya di akhir akan berbeda. Dan juga perlakuan terhadap adonan itu juga sangat berpengaruh. Untuk baking powder ini sendiri juga sama, dia juga mengandung CO2 untuk membuat rongga dalam kue. Biasanya ini untuk membuat bolu, roti, dan sebagainya. Kue kering juga menggunakan ini juga bisa, tergantung cara pembuatannya. Untuk ayam crispy itu juga menggunakan ini supaya tidak bantat, menggunakan baking powder bisa. Yang ingin dibuatkan resep ayam crispy silahkan komen, nanti akan saya buatkan. Salah satu resepnya ada baking powder. Di kue pukis sendiri juga ada ini. Tapi kalau kita menggunakan pengembang kue seperti soda kue, baking powder atau yang lain, itu tidak boleh berlebihan. Berlebihan maksudnya takarannya yang berlebih, nanti akan menimbulkan rasa pahit. Jadi jangan komen resep saya sesuai yang ada di video tapi rasanya kok ada getirnya, ada pahitnya. Ya berarti sampean untuk takaran baking powder ini berlebih, itu menimbulkan rasa pahit. Perlu digarisbawahi, dicatat ini. Terus ini juga sama baking powder. Terus apa bedanya? Bedanya hanya di merek. Nanti kalau kita sudah berpengalaman, kita sudah mahir dalam pembuatan adonan, nanti akan tahu takaran yang pas. Untuk menggunakan merek ini takarannya seberapa, merek kupu-kupu ini takarannya nanti seberapa. Nanti kalau sering latihan pasti bakal paham kok. Ini fungsinya juga sama untuk pengembang kue. Tapi kalau di kue pukis sebenarnya tidak perlu menggunakan baking powder atau soda kue, cukup menggunakan ini ragi. Ini saya gulung agar tidak mati, saya kareti ini agar tidak mati nanti raginya, karena ragi ini bisa mati kalau lama tidak digunakan. 1 minggu saja dia sudah berubah, dia mulai tidak aktif lagi. Makanya kalau kita mau buat kue, kita bikin biang. Fungsinya seperti itu, untuk mendeteksi ragi ini aktif atau tidak. Nanti kalau takutnya kita tidak buat biang, raginya mati, kita terlanjur buat adonannya nanti juga tidak bisa mengembang. Untuk fungsi ragi ini juga memunculkan CO2 untuk pengembang juga ini. Tapi dia prosesnya lama. Kalau pakai baking powder saja atau soda kue saja itu 2 jam saja, 1 jam sampai 2 jam dia sudah mampu mengembang. Tapi kalau pakai ragi kita harus fragmentasi, kita harus resting, kita harus istirahatkan adonan tersebut
Jangan kita aduk-aduk atau jangan kita goyang-goyang waktu pendiaman atau resting. Fungsinya untuk memaksimalkan kerja ragi. Makanya raginya sedikit tapi itu bisa mengembang sampai 2 kali lipat bahkan 4 kali lipat, asalkan takarannya pas. Jangan berlebihan dan juga jangan kurang. Kalau berlebihan apa dampaknya? Dampaknya kalau berlebihan kita memakai ragi, itu nanti adonan kita cepat kecut, cepat basi di situ. Kalau penggunaan terlalu banyak di ragi, adonan cepat basi. Kalau penggunaan ini terlalu berlebih, itu rasanya cenderung pahit gitu. Mungkin cukup itu, teman-teman harus memahami ini dulu, karena semua perlakuan akan beda. Semua bahan itu kita taruhnya di awal atau di akhir itu nanti hasilnya juga beda. Teman-teman harus banyak belajar, jangan hanya cuma nonton, sekali nonton praktek, sekali nonton praktek, nanti lama kelamaan akan mahir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.